Selamat malam, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Salam untuk Gus Soleh, penggagas acara ini, dan terima kasih untuk Bang Medi F. Paulus yang telah memberikan waktu kepada saya. Mungkin saya tidak akan bicara panjang karena saya lebih senang nanti kita bahas lebih banyaknya di acara tanya jawab. Paling saya cuma ngasih sedikit pengantar saja untuk bahan diskusi kita. Yang pertama, masalah isu reshuffle kabinet. Masalah reshuffle kabinet ini sebetulnya banyak orang mengatakan adalah hak prerogatif presiden. Kalau menurut saya istilah itu kurang tepat. Sebetulnya istilah yang benar untuk itu adalah kewenangan konstitusi dari presiden. Kalau istilah prerogatif itu hanya pada negara yang menganut sistem parlementer. Kalau prerogatif itu diartikan dengan kewenangan sisa gitu ya, yang dipunyai oleh presiden setelah kekuasaan itu dibagi ke lembaga-lembaga negara yang lainnya. Maka yang tepat untuk ini istilah ini adalah kewenangan konstitusional seorang presiden. Jadi tidak ada siapapun yang bisa mereshuffle kabinet kecuali presiden itu sendiri. Saya pikir itu udah kita sepakati bersama. Nah, sejak Partai Nasdem melalui Surya Palonya juga mengumumkan Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden 2024, orang rame-rame menuntut untuk agar Presiden Jokowi segera mereshuffle kabinet dari perwakilan Partai Nasdem. Dan saya pikir itu sangat masuk akal, rasional, relevan juga, karena dilihat dari kinerjanya, memang beberapa menteri di kabinet Jokowi di periode kedua kepemimpinannya ini, beberapa menteri dari Nasdem itu sangat lemah dan sangat lelet. Misalkan Menteri Pertanian, juga Menteri Komunikasi dan Informatika. Kalau Menteri Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, saya pikir masih bisalah ditolerir. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga beberapa menteri dari partai politik lainnya, misalkan Menteri Desa, PDTT, itu juga bisa dipertanyakan kinerjanya selama ini karena tidak begitu nampak prestasinya ya. Jadi kalau toh kemudian saya sering menulis opini politik yang terus-menerus mengajar para menteri dari Nasdem ini agar segera direshuffle, tetapi bukan berarti beberapa menteri lainnya, perwakilan menteri yang lainnya yang tidak memiliki prestasi, tidak jelas kinerjanya, bisa aman. Mereka juga layak untuk diganti. Tadi saya sebut Menteri Komunikasi dan Informatika misalkan. Beberapa waktu yang lalu, Indonesia ramai karena terjadinya banyak pembobolan data pribadi yang dimiliki oleh rakyat Indonesia yang bisa tersebar di mana-mana dan
Menteri Komunikasi dan Informatika Pak Joni Plate seolah tidak bertanggung jawab untuk hal itu. Padahal itu tanggung jawabnya. Sehingga masyarakat Indonesia merasa tidak aman dalam menjaga data pribadinya. Itulah mengapa menteri ini juga harusnya diganti. Kedua, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Menteri Pertanian ini juga dirasa bukan oleh saya gitu ya, tapi oleh banyak kalangan juga sangat tidak tidak produktif, tidak berprestasi di saat rakyat, masyarakat petani kesulitan untuk menerima pupuk, obat-obatan yang langka, dan biaya produksi sawah yang tinggi. Kementerian ini sama sekali, hampir nyaris sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Panen sawah, banyak masyarakat atau petani sawah yang merasa rugi karena ongkos produksi dan hasil panen tidak sesuai. Para tengkulak juga suka memainkan harga padi seenaknya sendiri, dan Bulog juga tidak menerima penjualan dari para petani yang tidak sesuai dengan yang ditargetkannya, harus sekian ton dan sebagainya. Nah, di musim kemarin misalkan, para petani sudah mulai sedikit melihat kehidupan petani, hasil panen sudah mulai meningkat dari sebelum-sebelumnya itu. Tetapi yang terjadi malah di saat petani sawah ini sudah sedikit menikmati hasil sawahnya, tapi kemudian pemerintah, ya tentunya dalam hal ini Kementerian Pertanian, mengimpor padi sampai 300.000 ton lebih dari luar bulan November kalau nggak salah, atau Desember ini. Nanti tahun baru ini nanti ke depannya ngimpor lagi, banyak lagi. Ini kan seperti mau membunuh para petani. Itu. Perolehan tanah kita menurut Badan Pusat Statistik atau Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, bahwa area sawah panen kita mencapai 10.600.000 lebih, 100 sekian hektar lebih. Kita mengalami surplus padi yang luar biasa itu. Tapi bagaimana bisa dikatakan oleh kementerian bahwa kita pertanian, bahwa kita Indonesia masih kurang stok beras? Ini sangat tidak masuk akal. Itu. Karena itulah kemungkinan isu reshuffle kabinet ini akan benar-benar terjadi. Entah di awal tahun ini atau di bulan kedua, kemungkinan akan terjadi beneran tuh isu reshuffle kabinet ini. Tentang maraknya politik identitas dan kenapa masyarakat kemudian menjadi trauma dengan Anies Baswedan ini. Jadi kita semuanya tahu sejak tahun 2016 betapa bangsa ini
terancam dalam bahaya perang saudara. Perbelahan bangsa itu hampir dimulai sebetulnya panas-panas yang sangatnya itu 2016 ketika menjelang Pilkada DKI Jakarta gitu. Dan siapa politisi yang memulai kayak begini nih? Anies Baswedan. Celakanya orang yang begitu bahayanya ya bagi kesatuan nasional kita ini malah diusung oleh Partai Nasdem atau Surya Paloh itu. Makanya sejak awal saya katakan beberapa bulan yang lalu ketika pertama kali Nasdem melakukan apa waktu itu kongres atau apa ya yang mau memutuskan beberapa calon presiden yang akan diusungnya. Waktu itu ada Pak Ganjar Pranowo, ada Andika Perkasa, ada Anies Baswedan. Saya sejak awal, pertama yakin bahwa sebetulnya yang akan diusung oleh Nasdem itu Anies. Bukan Ganjar, bukan Pak Andika Perkasa, pasti Anies. Dan itu akan menjadi bumerang bagi Partai Nasdem itu sendiri. Dan terbukti beneran ketika Nasdem mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden 2024, Partai Nasdem diajar dari kanan kiri. Banyak kader-kadernya kemudian mengundurkan diri, kecewa, dan keluar dari Nasdem. Nasdem juga kemudian mengalami kesulitan untuk bermitra politik dengan partai-partai politik lainnya agar bisa masuk memenuhi syarat seperti yang diinginkan oleh haruskan oleh undang-undang partai politik, di mana dia harus mencapai 20% ya, itu presidential threshold. Selama ini sampai sekarang kesulitan Nasdem untuk mendapatkan teman-teman koalisinya itu. Dan kalau toh ada misalkan PKS, Partai Demokrat, kami juga sudah menduga bahwa mereka Nasdem nggak akan segampang itu menerima koalisi dengan mereka, karena mereka juga akan menentukan syarat yang begitu tinggi untuk mau diajak berkoalisi dengan Nasdem guna mengusung Anies Baswedan. Mungkin punya kesamaan partai politik itu dengan Anies gitu. Padahal Anies itu selama ini kan kadang-kadang juga oleh PKS ya, hanya di tengah akan diusung oleh PKS, tapi kecil. Suaranya nggak mungkin PKS oleh Nasdem, tapi PKS tahu juga Demokrat dibutuhkan oleh Nasdem ini, maka dia akan membuat syarat yang tinggi yang tidak akan bisa diterima oleh Nasdem. Nah, itulah isu-isu reshuffle yang akan terjadi di hari-hari atau minggu-minggu mendatang. Dan suasana itulah yang akan kita lihat nantinya. Maraknya intoleransi di Indonesia sekarang ini tidak terlepas dari adanya gerakan politik identitas yang diawali di tahun 2016 itu. Yang dahulu pernah muncul di tahun 50-an, sekarang terus kemudian tenggelam, diam, sekarang dimunculkan lagi di tahun 2016 ini. Itu kalau tidak dihentikan, maka radikalisme intoleransi akan terus terjadi di negeri ini. Yang seharusnya menjadi momentum kegembiraan rakyat, karena pemilu merupakan pesta demokrasi rakyat,
akan menjadi momentum perpecahan rakyat. Perang saudara naudzubillah jangan sampai terjadi. Itu jika politik identitas ini tidak kita habisi. Politik identitas jika disederhanakan adalah sebuah gerakan politik yang membawa isu-isu kesukuan, ras, golongan, kebudayaan, agama dan sebagainya untuk tujuan politiknya dan untuk menunjukkan identitas jati dirinya. Ini kalau dipaksakan akan sangat berbahaya sekali. Karena Indonesia masyarakatnya adalah heterogen, plural. Di dalam webinar ini aja kita melihat, saya lihat ini ada teman-teman wajah-wajah Papua, ya, wajah Jawa, lain-lain. Juga agamanya saya lihat tadi ada Pak Pendeta, ada Gus Soleh, dan sebagainya. Bagaimana ini semuanya akan dipaksakan untuk mengikuti satu kehendak kelompok tertentu. Ini sangat berbahaya. Keanekaragaman budaya, agama, adat istiadat, dan sebagainya ini harus kita lestarikan. Dan itulah Bhinneka Tunggal Ika. Kalau tidak, maka Indonesia akan terpecah belah. Kita harus tahu apa bedanya Indonesia dengan Amerika atau seperti Jerman gitu. Kalau di sana itu terdiri dari negara-negara bagian itu. Apa yang terjadi di daerah-daerah lainnya tidak akan terlalu berpengaruh bagi daerah lainnya pula. Itu. Tetapi Indonesia dari banyak pulau, ya, banyak provinsi ini, daerah kabupaten dan sebagainya ini, dari banyaknya suku dan sebagainya ini, menyatakan diri, menyatu untuk menjadi Indonesia, NKRI. Itu. Ini adalah bottom up. Jadi inilah negara Republik Kesatuan. Beda dengan negara seperti serikat gitu ya. Dari atas memaksa bawah-bawah negara-negara bagian lainnya untuk menyatu menjadi negara serikat gitu. Karena itu sangat berbahaya bagi Indonesia ini kalau sekali lagi kalau politik identitas ini terus dipertahankan dan tidak terus kita perangi dengan kampanye-kampanye gerakan toleransi seperti ini, gitu. Politik identitas itulah yang kemudian mengilhami misalkan daerah-daerah lainnya untuk membuat perda-perda yang memaksakan golongan lainnya untuk mengikuti golongannya. Tanpa saya menyebut nama daerah mana saja itu sudah terjadi bukan? Dan bayangkan kalau kemudian gerakan-gerakan politik identitas di daerah-daerah itu kemudian nantinya sampai menang dan bisa menguasai kekuasaan yang ada di pusat, maka Republik Indonesia pun akan dijadikan seperti itu, di mana hanya satu kelompok yang seolah-olah bisa hidup, bisa berkibar dan sebagainya di negara ini. Inilah bahayanya. Ya, apa yang perubahan peta politik apa yang akan terjadi ke depannya. Itu juga salah satu tema yang diberikan untuk saya, Gus ya. Partai-partai oposisi juga tentang sistem pemilu yang sekarang mulai marak, wacananya mulai ramai lagi, yaitu dari sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup. Isu itu yang sekarang mulai berkembang.
Dahulu kita Indonesia memang menganut sistem proporsional tertutup. Tapi kemudian mulai tahun 2009, pemilu 2009, terus 2014 dan 2019, kita menganut sistem proporsional terbuka. Namun nampaknya banyak orang yang rugi bandar dengan sistem proporsional terbuka ini. Karena dengan sistem proporsional terbuka ini, orang-orang yang selama ini diketahui oleh masyarakat tentang kiprahnya, rekam jejaknya, dan lain sebagainya, mereka banyak yang dipilih oleh masyarakat, walaupun dengan dana untuk pemilu yang sangat terbatas. Dan orang-orang yang hanya mengandalkan uangnya dan uangnya saja, justru banyak yang tidak dipilih oleh masyarakat. Nah, nampaknya yang kayak begini-begini ini kemudian ikut menginisiasi supaya sistem pemilu kita kembali seperti dulu, menjadi sistem pemilu dengan proporsional tertutup, di mana rakyat tidak lagi memilih figur atau calegnya, tetapi memilih caleg yang dikehendakinya, tetapi memilih partai politik. Tetapi perlu saya katakan bahwa hal itu tidaklah mudah, karena untuk melakukan hal itu haruslah ada perpu, dan yang harus dibahas juga dengan DPR. Juga harus merubah sistem pemilu kita. Jadi agak susah kalau sampai melakukan itu. Akan terjadi itu. Untuk sementara itu saja, nanti kita bahas lagi dalam sesi tanya jawab. Sekian, saya kembalikan ke moderator Bang Medi F. Paulus. Terima kasih.